warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga sehat selalu dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sejarah Mu'tazilah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan komen pada video ini ya teman. Baik, saya langsung saja pada pembahasan awal mengenai pengertian Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah itu berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Sedangkan Mu'tazilah sendiri adalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat sehingga berkecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi. Saya masuk pada latar belakang munculnya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul kira-kira pada permulaan abad pertama Hijriyah di kota Basrah di Irak. Basrah ketika itu menjadi kota pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Selain itu, aneka kebudayaan asing dan bermacam-macam agama bertemu di kota itu. Makin meluasnya dan makin banyaknya orang yang memeluk agama Islam menyebabkan adanya orang yang ingin menghancurkan Islam, terutama dari segi akidah. Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam tidak hanya mereka yang bukan beragama Islam, akan tetapi juga datang dari orang-orang Islam sendiri karena beralasan masalah politik. Daripada itu, ada juga golongan-golongan yang ingin menghancurkan Islam, yaitu salah satunya golongan Khawarij yang pada mulanya muncul antara masalah politik. Namun kemudian mereka mempersoalkan pula mengenai masalah teologi, tentang masalah imam dan kufur. Menurut golongan Khawarij ini, orang-orang Islam yang berdosa besar adalah orang-orang kafir. Selanjutnya, orang Islam yang demikian itu, mereka setiap berbuat dosa berarti mereka itu adalah orang-orang kafir. Namun menurut Murji'ah, mereka tidak menyetujui apa yang telah dilontarkan oleh golongan Khawarij. Di sini muncullah berbagai dasar argumentasi mengenai Islam. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai arti dan usul-usul Mu'tazilah. Terdapat beberapa versi yang ditemukan oleh para ahli ilmu kalam. Yang pertama, menurut versi Al-Mas'udi, sebutan Mu'tazilah berasal dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa orang yang membuat dosa besar bukan mukmin, juga bukan kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya. Jadi menurut versi ini, kemu'tazilan itu mula-mula menjadi sifat orang yang berbuat dosa besar, kemudian menjadi sifat atau nama golongan yang berpendapat tentang posisi orang yang berdosa besar. Golongan yang berpendapat itu disebut Mu'tazilah karena mereka membuat orang yang berbuat dosa besar jauh dari golongan mukmin dan kafir. Yang kedua, dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu hari Qatadah ibnu Dama'ah masuk ke masjid Basrah dan duduk pada majelis Amr bin Ubaid yang disangkanya majelis Hasan Basri. Setelah menyadari bahwa ia salah masuk, ia berdiri dan meninggalkan tempat itu sambil berkata, "Ini kaum Mu'tazilah." Sejak itu mereka disebut kaum Mu'tazilah. Karena mereka berbeda pendapat, maka mereka disebut kaum Mu'tazilah. Yang ketiga, menurut Ahmad Amin, sebutan Mu'tazilah sudah ada kurang lebih dari 100 tahun sebelum terjadinya perselisihan pendapat Wasil bin Atta dengan Hasan Basri di Masjid Basrah. Golongan yang disebut Mu'tazilah pada waktu itu adalah mereka yang tidak ikut melibatkan diri dalam pertikaian. Golongan yang tidak ikut pertikaian itu mengatakan kebenaran tidak mesti berada pada salah satu pihak yang bertikai, melainkan kedua-duanya bisa salah. Sekurang-kurangnya tidak jelas siapa yang benar. Sedangkan agama hanya memerintahkan memerangi orang-orang yang menyeleweng. Kalau kedua golongan menyeleweng, maka kami harus menjauhkan dari itazalna. Demikianlah beberapa versi tentang asal-usul sebutan Mu'tazilah. Sebenarnya kaum Mu'tazilah itu sendiri tidak senang dengan sebutan itu, karena sebutan itu agaknya bersifat merendahkan dan ejekan oleh lawan-lawannya. Akan tetapi, karena sebutan itu sudah terlanjur sering disebut-sebut, maka mereka berusaha mencari alasan-alasan yang menunjukkan bahwa sebutan Mu'tazilah itu adalah sebutan yang baik. Dalam bukunya Al-Munayat wal Amal, Ahmad bin Al-Murtada menulis bahwa aliran Mu'tazilah itu sendiri yang memberikan nama tersebut untuk dirinya. Dengan mereka
tidak menyalahi ijma, bahwa memakai apa yang telah ijmakan pada masa pertama Islam. Kalau mereka menjauhi sesuatu, maka pendapat-pendapat yang baru dan bid'ah-bid'ah itulah yang mereka jauhi. Kemudian sebutan Mu'tazilah itu tidak disandarkan pada ayat Al-Quran, yaitu pada surat Al-Mujami ayat 10. Dan bersabdalah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Sebutan yang lebih disenangi oleh kaum Mu'tazilah sebenarnya adalah Ahlul Adli wa Tauhid, atau golongan keadilan dan tauhid. Golongan Ahlu Sunnah menyebutkan aliran Mu'tazilah dengan sebutan Al-Mu'attilah. Mula-mula sebutan itu diberikan kepada aliran Jahamiyah, karena aliran ini mengosongkan Tuhan dari sifat-sifatnya. Karena sifat-sifat Tuhan dipersoalkan keberadaannya oleh aliran Mu'tazilah, maka mereka juga disebut Mu'attilah. Saya lanjut pada tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah diantaranya Wasil bin Attah pada tahun 80 sampai 131 Hijriah. Wasil bin Attah Al-Ghazali adalah pendiri aliran Mu'tazilah sekaligus sebagai pemimpin yang pertama. Ia pula yang dikenal sebagai orang yang meletakkan prinsip pemikiran Mu'tazilah yang rasional. Yang kedua adalah Al-Alaf dari tahun 135 sampai 235 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abdul Hujail Muhammad bin Al-Hujail Al-Alaf. Ia sebagai pemimpin Mu'tazilah kedua di Basrah. Ia banyak mempelajari filsafat Yunani. Pengetahuannya tentang filsafat memudahkan baginya untuk menyusun dasar-dasar ajaran Mu'tazilah secara teratur. Pengetahuannya tentang logika membuat dia menjadi ahli debat lawan-lawannya dari golongan zindik, orang yang pura-pura masuk Islam. Dari kalangan Majusi, Zoroaster, dan ateis tak mampu membantah argumentasinya. Menurut riwayat 3.000 orang masuk Islam di tangannya. Puncak kebesarannya dicapai pada masa Khalifah Al-Ma'mun, karena Khalifah ini pernah menjadi muridnya. Orang yang memimpin ketiga adalah Bishr bin Al-Mu'tamir. Dia wafat pada tahun 226 Hijriah. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Bagi mereka Tuhan tidak dikatakan adil jika Ia tidak memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik dan tidak menghukum orang jahat. Keadilan menghendaki supaya orang bersalah diberi hukuman berupa neraka dan orang yang berbuat baik diberi hadiah berupa surga sebagaimana dijanjikan Tuhan. Yang keempat, menurut Al-Manzilah Bainal Manzilatain, dia berada di posisi di antara dua posisi. Prinsip keempat ini juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan Tuhan. Pembuatan dosa besar bukanlah kafir, karena mereka masih percaya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, tetapi mereka bukan pula mukmin, karena iman mereka tidak lagi sempurna. Penempatan ini bagi kaum Mu'tazilah berkaitan dengan prinsip keempat ini juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan Tuhan. Pembuatan dosa besar bukanlah kafir. Kata ini mereka karena mereka masih percaya kepada Allah dan Rasulnya, tetapi mereka bukan pula mukmin karena iman mereka tidak lagi sempurna. Penempatan ini bagi kaum Mu'tazilah berkaitan dengan paham Mu'tazilah tentang iman. Iman bagi mereka bukan hanya pengakuan ucapan tetapi juga perbuatan. Dengan demikian pembuat dosa besar tidak beriman, tidak juga kafir seperti disebut terdahulu. Jadi menurut mereka orang Islam yang berbuat dosa bukanlah orang kafir melainkan mukmin karena iman mereka tidak lagi sempurna. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar, atau menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Mengenai hal ini, kaum Mu'tazilah berpendapat sama dengan pendapat golongan-golongan umat Islam lainnya. Kalaupun ada perbedaan hanya dari segi pelaksanaannya, apakah seruan untuk berbuat baik dan larangan berbuat buruk itu dilakukan dengan lunak atau dengan kekerasan.
Baik, saya akan membacakan kesimpulan mengenai pembahasan yang telah saya jelaskan tadi. Kesimpulannya yaitu Mu'tazilah berasal dari kata itizal yang artinya memisahkan diri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat sehingga berkecenderungan menggunakan rasional sebagai dasar argumentasi. Aliran Mu'tazilah muncul kira-kira pada permulaan abad pertama Hijriah di kota Basrah di Irak. Menurut Al-Mas'udi, sebutan Mu'tazilah berasal dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar bukan mukmin juga bukan kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya. Sedangkan menurut Ahmad Amin, sebutan Mu'tazilah sudah ada kurang lebih dari 100 tahun sebelum terjadinya perselisihan pendapat antara Wasil bin Atta dengan Hasan Basri di Masjid Basrah. Golongan yang disebut Mu'tazilah pada waktu itu adalah mereka yang tidak ikut melibatkan diri dalam pertikaian. Golongan yang tidak ikut pertikaian itu mengatakan kebenaran tidak mesti berada pada salah satu pihak yang bertikai, melainkan kedua-duanya bisa salah. Sekurang-kurangnya tidak jelas siapa yang benar, sedangkan agama hanya memerintahkan memerangi orang-orang yang jelas siapa yang menyeleweng. Kalau kedua golongan menyeleweng, maka kami harus menjauhkan diri atau ita'zaina. Ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah adalah at-tauhid, kemahaesaan Allah, al-adl, keadilan Allah, al-wada' wal al-wa'id, posisi di antara dua posisi, al-manzilah bainal manzilatain, posisi di antara dua posisi, amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Baik, dari penjelasan dan sedikit penjelasan yang telah saya berikan, kurang lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan tampilkan di kolom komentar agar saya lebih memperhatikan apa yang saya jelaskan.